semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bismillah, pagi ini kembali dipertemukan di majelis kajian kitab rutin The Foundation of Tauhid Series, di mana kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid Fenomenal, kitab Ushul Thalatthah atau tiga landasan utama Muslim, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, bersama nantinya diisi oleh Al-Ustadz Hamdi Sholah Al-Bakri hafizahullah, dengan judul kajian mendalami konsep beragama yang diadakan oleh Majelis Taklim English bekerjasama dengan DKM Masjid As-Sunnah Kejayaan. Pertama-tama, izinkan kami menyampaikan himbauan dan tata tertib bagi para jemaah yang dimuliakan Allah. Yang pertama, mari kita luruskan niat mencari ridha Allah Azza wa Jalla, meminta pertolongan hanya padanya, dan senantiasa menjaga adab di masjid rumah Allah. Kedua, menutup aurat. Tiga, mengikat ilmu dengan catatan. Empat, tidak diizinkan bertransaksi jual beli tanpa izin panitia. Kelima, mengikuti arahan tempat yang telah disediakan, khusus ikhwan, akhwat, dan jika membawa anak di area ibu dan anak. 6. Jika membawa anak kecil, mohon untuk jaga agar kajian tetap kondusif. 7. Dilarang merekam jalannya kajian. 8. Dilarang mengambil foto atau video mengarah pada jamaah wanita. 9. Harap untuk mengikuti arahan petugas parkiran saat melakukan kendaraan. 10. Dilarang berjualan di lahan parkiran dan jalan akses keluar masuk kendaraan warga. Yang terakhir, jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kertas yang telah dibagikan dan dikumpulkan panitia maksimum setengah jam sebelum kajian berakhir. Nah, sebagai informasi, Majelis Taklim Inggris merupakan majelis anak-anak muda yang berusaha mewadai awal salaf sesuai Quran dan Sunnah di Cinere. Selain kajian tematik ini, bismillah kami juga menyelenggarakan program tahsin khusus akhwat yang sudah berjalan. Insya Allah nantinya akan ada program tahsin ikhwan juga. Kami juga aktif berbagi faedah, jadwal kajian, zikir pagi petang, dan reminder lainnya di grup kami yang ada di WhatsApp. Silakan bisa join dengan scan barcode di depan salah masjid. Silakan juga bagi yang ingin support operasional dakwah Iris, bisa di BSI atau BSI dengan nomor rekening 72853517768. Semoga Allah ganjar amal jariah dalam jalan dakwah dan menuntut ilmu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf dalam kekurangan dari penyelenggaraan kajian ini. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah kita menuju rumah Allah, mendapatkan cahaya dan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله وأخواتي في الدين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua banyak sekali kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat Islam, nikmat iman yang ada dalam diri kita, yang menjadikan kita selalu termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah murni nikmat dan karunia dari Allah.
Tidaklah kita beriman kecuali murni 100% dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kehebatan dari diri kita, tidak ada kecerdasan dari diri kita sama sekali. La quwwata illa billah, tidak ada kekuatan, tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang harus selalu hadir di hati kita bahwa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ibadah ini adalah karunia dari Allah. Karena kita sadar ya betapa banyak orang yang lebih cerdas daripada kita, lebih pandai daripada kita. Ya akan tapi subhanallah seringkali kita yang lebih beruntung daripada mereka. Sehingga Allah gerakan hati kita untuk melaksanakan sholat. Allah gerakan hati kita untuk datang ke majelis ilmu, untuk mempelajari ilmu agama. Maka ini adalah satu nikmat yang wajib untuk kita syukuri selalu sepanjang hidup kita. Dan juga nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan yang menunjang kemudahan dalam beribadah seperti kesehatan, waktu luang, harta, rizki yang halal, yaitu semua adalah nikmat dari Allah yang memudahkan kita untuk beribadah. Ya subhanallah, betapa banyak ya kaum muslimin atau sebagian dari mereka ya tertimpa satu penyakit misalnya kemudian tidak bisa maksimal dalam beribadah, atau sebagian tertimpa dengan ujian berupa kemiskinan, kefakiran, sehingga itu memalingkan dia dari menuntut ilmu, memalingkan dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi SAW mengajarkan kita untuk selalu berlindung dari fitnah-fitnah tersebut, dari ujian, kemiskinan, kefakiran. Ya, dalam zikir pagi dan petang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk mengucapkan wa'udzubika minal kufri wal faqri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Ya, subhanallah, Allah berikan kita rizki, Allah berikan kita kemudahan agar kita bisa melaksanakan banyak sekali kebaikan. Makanya di antara sunnah yang dianjurkan untuk diucapkan pada saat seseorang mendapatkan sesuatu yang membahagiakannya, sesuatu yang menyenangkannya, dia disunnahkan untuk mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ini subhanallah ya, zikir kalau kita baca dengan merenungi maknanya, meresapi kandungannya, ya kita akan merasakan betapa seluruh kebaikan yang kita lakukan, aktivitas yang kita kerjakan, itu semuanya adalah berdasarkan nikmat Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat-nikmatnya tatimmus shalihat. Kebaikan-kebaikan bisa terlaksana. Ya sehingga duduknya kita di tempat ini, di majelis ini adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Patut untuk kita syukuri. Ya apalagi kalau kita berbicara tentang thalabul ilm, tentang belajar ilmu agama, maka ini adalah pondasi dalam kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Ya nggak ada yang bisa kita dapatkan dari kebaikan di dunia dan di akhirat kecuali pondasinya adalah ilmu. Sebagaimana yang akan kita bahas dan yang sudah kita bahas juga sebelumnya di muqaddimah dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail." Ketahuilah semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya diwajibkan atas kita semua mempelajari 4 perkara. Al-ula al-ilm, yang pertama adalah ilmu, belajar. Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, yaitu mengetahui ilmu tentang Allah, tentang nabinya, tentang agama Islam dengan beserta dalil-dalilnya. Kemudian yang kedua, kata beliau adalah al-amalu bih, yaitu beramal dengan ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaih, berdakwah. Kemudian ar-rabi'atu, yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fi, yaitu bersabar dalam mendapatkan gangguan di atasnya. Wad-dalilu qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa,
Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dalam kebenaran dan saling berwasiat dalam kesabaran. Qala Syafi'i rahimahullahu taala, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum." Kalau seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada manusia kecuali surat ini, maka sungguh cukup bagi mereka. Wa qala al-Bukhari rahimahullah, dan al-Imam al-Bukhari rahimahullah berkata, "Babul al-ilmu qabla al-qawli wal amal." Bab ilmu sebelum berucap dan berbuat. Dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Ketahuilah, berilmulah bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan memohon ampunlah atas dosa-dosamu. Fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka Allah memulai dengan ilmu terlebih dahulu sebelum berucap dan berbuat. Pada beberapa pertemuan yang lalu, kita sudah sebutkan bahwa kitab Ushul Tsalatsah ini dimulai dengan muqaddimah. Dan ini adalah muqaddimah yang dituliskan oleh Syekh sebelum masuk ke pembahasan inti dari kitab ini. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu juga kita sudah membahas bersama tentang bagian yang pertama, perkara yang pertama, kedua, dan ketiga yang wajib untuk dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu belajar ilmu agama, mengamalkannya, dan juga mendakwahkannya. Tinggal yang tersisa adalah perkara yang keempat, yaitu as-sabru 'alal adza fihi, yaitu bersabar di atas gangguan, bersabar atas kesulitan atau gangguan yang terdapat padanya. Ikhwan dan akhwat sekalian, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang keempat adalah sabar. Apa maksud dari sabar di sini? Kata para ulama, kesabaran yang dituliskan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini berlaku pada 3 perkara sebelumnya. Yang pertama dalam belajar, yang kedua dalam beramal, dan yang ketiga tentunya dalam berdakwah. Sehingga kita akan membahas satu persatu dari hakikat kesabaran yang harus dilakukan dalam 3 perkara tersebut. Yang pertama adalah seseorang harus sabar pada saat dia menuntut ilmu, pada saat dia belajar. Karena kita sadar bahwa mempelajari ilmu agama, bahkan ilmu-ilmu yang lain, membutuhkan kesabaran. Seorang tidak bisa menggapai derajat ilmu yang baik kecuali dengan waktu yang lama, kecuali dengan menguras tenaga, menguras harta, sehingga dia harus berkorban untuk ilmu yang sedang dia pelajari. Oleh karena itu dibutuhkan kesabaran yang sangat besar pada saat seorang itu menuntut ilmu. Dia harus sabar untuk bertahan terus berjalan di atas thalabul ilm. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa ilmu itu berat. Belajar ilmu agama itu berat. Akan tapi subhanallah, ilmu agama ini memiliki rasa yang sangat manis. Yang menyenangkan hati, membahagiakan jiwa. Sehingga walaupun berat, tetap kita berhasrat untuk berjuang agar kita mendapatkan ilmu tersebut. Oleh karena itu dalam surat Al-Muzammil, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Wahai Muhammad, sesungguhnya kami akan mewahyukan kepadamu perkataan yang berat. Subhanallah, lihat. Wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad disifati oleh Allah dengan apa? Qawlan tsaqila. Kataan firman yang berat. Jadi ilmu itu berat, Bapak Ibu sekalian. Dibutuhkan kesabaran. Tapi subhanallah, kabar gembiranya adalah walaupun dia berat, tapi hati ini suka untuk mempelajarinya. Dia membahagiakan, dia menyenangkan, melegakan hati, menenangkan jiwa. Itu adalah hakikat dari ilmu.
Ya walaupun dia adalah sesuatu yang berat dan butuh diperjuangkan. Ya sehingga seorang yang mau belajar dia harus bersabar. Ya dia bersabar ya untuk hadir di majelis ilmu misalnya. Ya subhanallah kita tahu bahwa setiap orang punya kegiatan, punya aktivitas, punya kerjaan ya. Mungkin teman-teman juga di sini sama ya. Maksudnya bukan pengangguran ya kondisinya ya, tapi harus mengkhususkan waktu untuk datang ke majelis ilmu. Ya mengkhususkan waktu mungkin 3 jam, 4 jam harus dikosongkan demi belajar. Ya maka itulah hakikat dari kesabaran dalam belajar. Gak masalah. Ya, dan itu yang memang harus ditempuh pada saat seorang ini belajar. Tayyib, sehingga dia harus bersabar untuk hadir ke majelis ilmu. Dan subhanallah sering saya katakan bahwa majelis ilmu ini gak boleh kita tinggalkan. Bapak ibu sekalian, teman-teman sekalian. Gak boleh kita meninggalkan majelis ilmu. Dalam kehidupan kita harus ada jadwal untuk belajar ilmu agama. Gak boleh kita tinggalkan sama sekali. Karena subhanallah kita dalam hidup, kita butuh nasihat, kita butuh diingatkan, kita butuh ditegur, ya. Dan pada saat kita sudah beranjak dewasa, biasanya hal-hal ini tidak lagi menghampiri kita. Betul tidak? Dulu waktu kita masih muda, masih kecil, kita sering ditegur sama orang tua kita. Ditegur sama guru kita. Ditegur mungkin sama orang yang lebih dewasa daripada kita. Mungkin kita dimarahi, dinasehati pada saat kita melakukan kesalahan. Tapi coba lihat, pada saat kita sudah beranjak dewasa. Pernah dimarahin orang, Pak? Gak pernah. Paling dimarahin siapa? Bos di kantor ya. Orang yang menasehati kita pada saat kita salah, pada saat kita berdosa, kemudian kita ditegur, itu jarang terjadi di kehidupan kita. Kecuali mungkin dalam beberapa kondisi di mana seorang subhanallah punya lingkungan yang baik, ya, punya circle yang bagus gitu ya, kemudian keluarganya perhatian terhadap agama, saling menegur dan lain sebagainya. Masya Allah, itu adalah keutamaan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Tapi pada umumnya, seorang semakin dia beranjak dewasa, biasanya jarang ada orang yang menegurnya pada saat dia melakukan dosa dan kesalahan. Betul tidak? Terus bagaimana cara kita mendapatkan nasihat-nasihat tersebut, teguran-teguran tersebut? Caranya adalah dengan hadir di majelis ilmu. Dan subhanallah, betapa sering kita hadir di majelis ilmu, pembahasannya adalah seakan-akan betul-betul tertuju pada diri kita ya. Seakan-akan si Ustadz sengaja mau bikin kajian ini untuk menegur diri kita. Subhanallah, ini gak bisa kita rasakan kecuali di majelis ilmu. Sekali lagi, apalagi kalau kita sudah beranjak dewasa. Ya kita sudah berumur misalnya. Sudah, siapa lagi yang mau nasehatin kita kecuali di majelis ilmu. Ya makanya jangan pernah meninggalkan majelis ilmu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardah, beliau punya perkataan bagus tentang hal ini. Kata beliau, betapa banyak orang yang memiliki dosa yang sangat besar. Ya, dosa yang sangat besar, bagaikan gunung yang ada di atas pundaknya. Kemudian dia hadir ke majelis ilmu. Subhanallah, di majelis tersebut dia mendengarkan nasihat, kemudian dia pun tersadar. Tersadar akan dosa-dosanya, tersadar akan kebiasaan-kebiasaan maksiat yang dia kerjakan. Akhirnya dia pun sadar diri, bertaubat kepada Allah, sehingga dia keluar dari majelis tersebut dalam kondisi dosa-dosanya semuanya telah hilang. Bayangkan masuk ke majelis ta'lim dalam kondisi dosa-dosanya seperti gunung yang ada di atas pundaknya, keluar dari majelis dalam kondisi bersih dari dosa. Maka Umar pun mengatakan, "Fala tatruku majalisal ulama." Maka jangan pernah kalian meninggalkan majelis-majelis para ulama. Jangan. Ya, jadikan ini sebagai gaya hidup kita, bahwa satu pekan harus ada majelis yang kita hadiri. Ya, dan kita usahakan belajar hal-hal yang memang dibutuhkan dalam keseharian kita. Contohnya seperti ilmu tauhid, ilmu tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu harus ada porsinya dalam pembelajaran kita. Ya, nggak boleh kita menjalani hidup tanpa hadir majelis ilmu yang membahas tentang akidah, membahas tentang tauhid, yang membahas tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar seseorang bisa membersihkan dan memperbaiki akidahnya. Kemudian juga dia berusaha untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan amalan-amalan yang berkaitan dengan kesehariannya. Seperti sholat 5 waktu misalnya. Sholat-sholat sunnah, dari mulai sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah, sholat duha, sholat malam. Yaitu dia pelajari fikihnya seperti apa. Kemudian fikih yang mendetail tentang taharah, tentang bersuci. Ya, seperti masalah wudhu.
Ya, tata cara wudhu seperti apa, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan membersihkan najis, caranya seperti apa, macam-macam najis itu apa saja, karena itu sangat berkaitan dengan sholat kita. Ya, kemudian juga tentang sholat juga sama. Bacaan-bacaan sholat, gerakan-gerakan sholat dari mulai ya mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram, kemudian bersedekap, seperti apa caranya, pelajari sedetail mungkin. Itu yang menjadi materi pembelajaran kita seumur hidup kita. Sudah selesai, nanti diulangi lagi. Selesai lagi, hadir lagi majelis lain yang mempelajari hal tersebut. Lakukan ini terus-menerus sampai kita wafat. Kenapa demikian? Karena pada hakikatnya, Bapak Ibu sekalian, seseorang yang sabar dalam belajar, dia bukan cuma sedang sabar mengumpulkan materi atau mengumpulkan teori, tidak. Tapi pada hakikatnya, dia sedang sabar dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sedang sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini satu hal yang penting sekali untuk kita resapi dalam diri kita pada saat kita belajar. Bahwa belajar ilmu agama itu bukan cuma sekedar mengumpulkan teori. Kalau ilmu dunia mungkin, ya kita supaya kita bisa tahu, kemudian bisa dapat pekerjaan dan lain sebagainya, nggak masalah dan itu halal, alhamdulillah. Tapi ilmu agama lebih dari sekedar teori. Lebih dari sekedar pengetahuan, ilmu agama adalah kehidupan. Ilmu agama adalah kebahagiaan. Ilmu agama adalah akhlak seseorang. Ilmu agama adalah yang menjadikan derajat kita diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan dengan ilmu tersebut. Ya makanya kalau kita berbicara tentang ilmu agama dan bersabar untuk meraihnya, seorang akan termotivasi dengan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak terkait mempelajari ilmu agama. Dan ini sudah kita bahas sebelumnya. Di antaranya adalah hadis yang Nabi SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan subhanallah, inilah yang menjadikan para ulama mereka bersabar dalam menuntut ilmu. Mereka bersabar dalam belajar. Kehidupan mereka seluruhnya adalah ilmu. Dan ini yang kita saksikan ya dari para ulama yang kita dapati, ya yang kita kenal sama mereka, yang kita pernah bertemu dengan mereka, subhanallah. Perhatian mereka terhadap ilmu luar biasa. Dan sekali lagi bukan cuma sekedar untuk mendapatkan ya status akademik misalnya, atau untuk mendapatkan titel, enggak, sama sekali. Ini adalah bagian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Imam Ahmad. Dan kita tahu siapa itu Imam Ahmad. Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, imam salah satu mazhab yang 4. Beliau sampai tua itu masih membawa lembaran-lembaran kertas dengan pena, tinta, tempat tinta. Dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, dari rumah ke masjid, setiap hari seperti itu. Dari beliau masih kecil, sampai beliau sudah menjadi imam, dan sudah menjadi seorang ulama besar. Maka sebagian tetangganya mengatakan kepadanya, "Wahai imam, ila mata? Wahai imam, sampai kapan mau seperti ini terus? Kok hobinya belajar terus? Hobinya bawa kertas sama pena terus kemana-mana? Sampai kapan?" Apa kata Imam Ahmad? Imam Ahmad mengatakan satu perkataan yang subhanallah memotivasi setiap penuntut ilmu. Kata beliau, "Minal mahbarah ilal maqbarah." Aku akan bersama tempat tinta ini sampai aku masuk ke dalam liang kubur. Allahu Akbar, lihat. Imam Ahmad betul-betul mengerti bahwa ilmu ini bukan cuma sekedar teori, bukan cuma sekedar pengetahuan, tapi ilmu ini adalah agama. Ilmu ini adalah amal. Ilmu ini adalah gudang pahala. Ilmu ini adalah jalan menuju surga. Ya sehingga ini yang dilakukan oleh Imam Ahmad, beliau bersabar untuk terus bersama ilmu sampai beliau wafat. Ya kemudian ada salah seorang murid dari Imam Ahmad yang bernama Baqi bin Makhlad. Jadi seorang sosok penuntut ilmu yang sangat sabar dalam menuntut ilmu. Namanya siapa? Baqi bin Makhlad. Baqi bin Makhlad ini adalah seorang penuntut ilmu dari Andalus. Andalus itu sekarang adalah negeri Spanyol. Dan Imam Ahmad itu tinggal di Baghdad, di Irak. Jadi jaraknya sangat jauh antara Spanyol dengan Irak, antara Andalus dengan Baghdad.
Baqi bin Makhlad dengar tentang Imam Ahmad dengan ilmunya yang luas, ya hadis yang beliau miliki, ya karena Imam Ahmad memiliki satu kitab judulnya adalah Al-Musnad, ya puluhan ribu hadis termuat di dalam buku yang ditulis oleh Imam Ahmad tersebut, kitab Al-Musnad, Musnad Imam Ahmad. Baqi bin Makhlad akhirnya dia pun pergi berjalan dari Andalus, ya dari Spanyol menuju Baghdad. Tentu harus melewati lautan sampai kemudian melewati Afrika Utara, ya berjalan menyusuri Jazirah Arab sampai akhirnya masuk ke Baghdad, ingin mencari siapa? Sosok Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah, Imam Ahmad pada saat itu, teman-teman sekalian, kondisinya adalah beliau sedang terfitnah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan fitnah khalqil Quran. Ya, jadi pemerintah saat itu memiliki keyakinan tentang Al-Quran yang tidak benar, yang menyimpang. Mereka meyakini bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah, tapi Al-Quran adalah makhluk. Ya, padahal keyakinan kaum muslimin adalah bahwa Al-Quran adalah firman Allah. Al-Quran adalah perkataan Allah. Ya, tapi mereka tidak mau mensifati Allah dengan sifat-sifat yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kata mereka, kalau kita berikan sifat kepada Allah, berarti Allah nanti sama seperti makhluknya. Kalau Allah berfirman, Allah berkata, Allah berbicara, berarti sama seperti makhluknya. Berarti Allah tidak bisa bicara. Al-Quran kemudian apa? Al-Quran adalah makhluk. Imam Ahmad bin Hanbal berjuang untuk mengingkari kemungkaran tersebut, bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah dan bukan makhluk. Sampai akhirnya Imam Ahmad subhanallah masuk ke dalam penjara. Ya, beliau disiksa di sana. Ya, karena beliau tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Beliau tetap tegar terhadap akidah yang benar bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, Imam Ahmad setelah dipenjara, setelah disiksa, ya beliau dipersilahkan untuk kembali ke rumah, akan tapi Imam Ahmad tidak boleh mengajar. Tidak boleh datang ke masjid untuk membuat majelis, nggak boleh, dilarang. Kemudian apa yang harus dilakukan Imam Ahmad? Imam Ahmad harus tetap tinggal di rumah. Tidak boleh datang ke masjid untuk mengajar. Baqi bin Makhlad datang ke Baghdad dalam kondisi Imam Ahmad nggak boleh mengajar, tapi beliau nggak tahu. Akhirnya subhanallah Baqi bin Makhlad bertanya ya kepada orang-orang yang sekitar, mana masjid yang biasa Imam Ahmad mengajar? Maka subhanallah orang-orang pun kaget ya, betapa berani orang ini bertanya tentang Imam Ahmad dalam kondisi beliau sedang dilarang oleh pemerintah. Ya maka orang-orang bertanya kepada Baqi, tidakkah engkau tahu apa yang terjadi pada Imam Ahmad? Kata Baqi, tidak tahu apa yang terjadi. Kemudian diceritakan bahwa Imam Ahmad tidak boleh mengajar saat ini. Subhanallah, itu bayangkan. Dia datang jauh-jauh dari mana? Dari Andalus ke Baghdad buat mendapatkan hadis-hadis dari Imam Ahmad. Tapi kondisinya qadarullah wa syafa'al, Imam Ahmad gak bisa mengajar pada saat itu. Apa yang dilakukan oleh Baqi? Baqi pergi ke rumahnya Imam Ahmad. Dipersilahkan masuk oleh Imam Ahmad. Kemudian mengatakan kepada Imam Ahmad, wahai Imam, sesungguhnya aku adalah seorang penuntut ilmu yang datang dari negeri Andalus. Subhanallah, Imam Ahmad gak tahu. Kata Imam Ahmad, di mana? Afrika. Apakah itu adalah Afrika? Kata Baqi bin Makhlad, dari Afrika kita harus naik kapal sampai sampai di Andalus. Subhanallah, Imam Ahmad melihat semangat dari Baqi bin Makhlad. Ya, beliau pun iba ya dan kasihan kepada Baqi. Maka Baqi memaksa Imam Ahmad untuk memberikan hadis-hadis kepadanya, ya agar dia bisa mencatat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad mengatakan, kalau engkau mau mengambil hadis dariku, maka datanglah setiap pagi ke rumahku. Kemudian ya engkau berpenampilan dan juga jadilah dirimu seperti terlihat orang yang sedang meminta-minta. Kemudian aku akan memberikan kepadamu sepotong roti dan satu hadis. Tuh bayangkan. Akhirnya Baqi bin Makhlad melakukan apa yang disarankan oleh Imam Ahmad. Apa yang dikatakan oleh Baqi? Setiap pagi dia datang ke rumah Imam Ahmad, kemudian beliau mengatakan, Al-ajra rahimakumullah. Semoga kalian dapat pahala, semoga kalian dapat pahala. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kalian. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini adalah ucapan yang biasa diucapkan oleh tukang minta-minta di zaman tersebut. Ini yang dilakukan oleh Baqi. Kemudian Imam Ahmad buka pintu, kasih sepotong roti dan satu hadis. Haddatsana fulan, qala haddatsana fulan,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan hadisnya, dicatat sama Baqi, kemudian Baqi pulang lagi. Besoknya datang lagi Baqi, terus setiap hari seperti itu. Bayangkan. Sampai akhirnya pemerintah pada saat itu ya, raja pada saat itu wafat, kemudian digantikan dengan raja yang berikutnya yang memiliki pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, mendukung Imam Ahmad, dan akhirnya Imam Ahmad dipersilahkan kembali untuk mengajar ya di masjid besar yang ada di Baghdad. Dan subhanallah, pada saat itu yang hadir di majelisnya Imam Ahmad, setiap majelisnya dihadiri oleh berapa orang? 5.000 orang. Semuanya hadir karena subhanallah kondisinya sangat viral sekali, bahwa Imam Ahmad dipenjara, Imam Ahmad disiksa, ya, Imam Ahmad bersabar atas tuduhan tersebut, sampai pada saat beliau dipersilahkan untuk mengajar, akhirnya semua orang yang talibul ilm, penuntut ilmu, yang ulama, bahkan orang-orang awam, yang mereka orang-orang biasa, mereka hadir di majelisnya Imam Ahmad untuk mengambil ilmu dan adab dari Imam Ahmad bin Hanbal. Baqi bin Makhlad mengatakan, pada saat Imam Ahmad sudah boleh mengajar, aku, kata Baqi, selalu dibangga-banggakan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan di hadapan murid-muridnya, hakadha talibul ilm, seperti inilah penuntut ilmu yang sebenarnya. Lihat, Baqi bin Makhlad sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam kesulitan dalam menuntut ilmu, terus dijalani oleh beliau, sehingga Imam Ahmad selalu membangga-banggakan Baqi. Ya, pada suatu hari Baqi sakit, kemudian Imam Ahmad pun melihat tidak ada Baqi bin Makhlad, ditanya, di mana Baqi bin Makhlad? Kata murid-muridnya, Baqi bin Makhlad sakit. Ya, maka Imam Ahmad setelah kajian, beliau mengunjungi tempat di mana Baqi bin Makhlad tinggal. Ya, subhanallah, beliau menyewa satu tempat, ya, satu kamar, yang kemudian di situ dia tinggal selama di Baghdad. Ya, lihat perjuangan yang luar biasa. Dia harus mengeluarkan uang untuk menyewa satu tempat agar dia bisa beristirahat di sana dan menuntut ilmu dari Imam Ahmad. Ya, kemudian Imam Ahmad dengan beberapa muridnya masuk. Ya, subhanallah, jaga di tempat hotel tersebut, ya, tempat tinggal tersebut, kaget pada saat Imam Ahmad datang. Ya, kaget pada saat Imam Ahmad datang, kemudian orang ini mengatakan kepada Baqi, anta ta'rifu Imam Ahmad? Apakah engkau kenal dengan Imam Ahmad? Dia nggak tahu ya bahwa ini adalah murid kesayangannya Imam Ahmad yang tinggal bersamanya. Ya, akhirnya Imam Ahmad datang mendoakan Baqi, ya, dan juga Imam Ahmad di antara yang dikatakan oleh beliau adalah sesungguhnya masa-masa sehat adalah masa yang patut untuk diperjuangkan karena tidak ada sakit di dalamnya, dan masa-masa sakit hendaknya engkau beristirahat karena masa tersebut kita tidak memiliki kesehatan atau perkataan-perkataan yang semisal. Ya, intinya adalah bahwa lihat bagaimana Baqi bin Makhlad bersabar dalam menuntut ilmu, ya, bersabar dalam menuntut ilmu kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Dan ini yang harus ada di dalam diri kita, yang harus ada dalam jiwa kita, bahwa kita sabar dalam belajar. Ya, terkadang kita harus pergi ke satu tempat, pergi nggak masalah. Terkadang kita untuk menuntut ilmu kita harus bersafar. Mau ketemu sama seorang ustadz misalnya, lakukan, nggak masalah. Ya. Dan subhanallah, ini yang kita dapatkan ya di beberapa daerah ya di negeri kita. Ya, saya beberapa kali dakwah di beberapa daerah. Subhanallah, pada saat kita bikin daurah, kita bikin kajian di sana, sebagian peserta subhanallah datang ke tempat tersebut itu harus menempuh jalan sekitar 3-4 jam. Untuk bayangkan, untuk hadir daurah. Ya, Masya Allah. Ya, kita di sini, subhanallah. Berapa jam antum datang ke masjid ini? Masya Allah, kita di setiap tempat ada masjid, ada kajian di sana. Yang di Jakarta Selatan, yang di Jakarta Barat, yang di Tangsel, yang di Jakarta Pusat, yang di Jaktim, semuanya ada masjid, ada kajiannya. Dan Masya Allah, kajiannya bagus-bagus lagi. Ya, ustadz-ustadz yang Masya Allah mereka diundang di tempat-tempat yang terpencil. Orang-orang pada saat diundang ustadz tersebut ke tempat mereka, itu mereka datang berjam-jam, antum bayangkan. Ini sekarang mereka tinggal bersama antum, berdekatan dengan antum, satu kota dengan antum. Ya Allah, kita mau apa lagi? Ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Di antara bentuk syukurnya adalah kita datang ke masjid tersebut, kita belajar. Ya, kita belajar menuntut ilmu dari ustadz-ustadz tersebut, para dai, orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka memiliki semangat untuk menyebarkan ilmu tersebut. Lihat, Baqi bin Makhlad rela untuk berjalan dari Andalus ke Baghdad untuk mendapatkan ilmu dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Dan subhanallah, Baqi bin Makhlad, tadi kita sebutkan bahwa Imam Ahmad itu punya satu kitab namanya Musnad.
ya, Musnad Imam Ahmad yang di dalamnya itu terkumpul sekitar 30.000 hadis. Ini bukunya Imam Ahmad. Baqi bin Makhlad, muridnya Imam Ahmad ini, beliau memiliki kitab Musnad yang terbesar sepanjang sejarah, bahkan mengalahkan kitab Imam Ahmad. Tapi subhanallah, yang menyedihkan adalah bahwa bukunya Baqi hilang. Sampai sekarang belum ditemukan. Ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa hilangnya buku Baqi ini adalah terjadi pada saat Andalus diserbu oleh orang-orang kafir. Ya, sampai akhirnya kaum muslimin itu diusir dan perpustakaan yang ada di Andalus, yang ada di Spanyol, itu dibuang ke lautan. Seluruh buku kaum muslimin itu dibuang ke lautan sehingga ya pantai di daerah Spanyol itu airnya berubah menjadi hitam karena tinta yang ada di buku tersebut. Di antaranya adalah buku Baqi bin Makhlad. Jadi sampai saat ini, subhanallah, setiap ulama yang berbicara tentang Baqi, pasti mereka menyayangkan hal ini. Ya, kita sangat penasaran ya dengan ilmu Baqi yang beliau perjuangkan, tapi subhanallah itu yang terjadi. Qaddarallahu ma syaa fa'al. Sehingga maksudnya adalah bahwa perkara pertama yang harus kita lakukan adalah menuntut ilmu, belajar ilmu agama, dan kita wajib untuk sabar dalam melakukannya. Dan sekali lagi, teman-teman sekalian, segala sesuatu yang menyenangkan, segala sesuatu yang membahagiakan, segala sesuatu yang bernilai, itu pasti ada perjuangan untuk mendapatkannya. Kalau kita santai-santai, kita nggak bakal dapat ilmu. Sebagaimana kalau kita santai-santai, kita nggak bakal dapat harta. Betul tidak? Orang yang malas-malesan, di rumah, nggak mau kerja, nggak mau cari kerja, nggak mau berjuang, nggak mau berusaha, ya nggak bakal dapat apa-apa. Dia nggak bakal dapat harta. Begitu juga dalam urusan ilmu. Para ulama, mereka belajar. Mereka berjuang. Harus ada perjuangan yang dilakukan sehingga bisa memahami ilmu, menguasai sebuah ilmu. Bahkan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, ya kita cerita sedikit. Kita tahu bahwa Abdullah bin Abbas adalah sahabat Nabi yang mendapatkan doa dari Nabi. Betul tidak? Apa kata Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas? Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikan anak ini mengerti tentang ilmu agama dan memahami tentang ilmu tafsir. Ini adalah doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Subhanallah, sebagian orang menyangka bahwa Abdullah bin Abbas dapat doa, kemudian tiba-tiba jadi ulama. Ternyata prosesnya tidak seperti itu. Betul, ini adalah keberkahan dari doa Nabi, dan doa Nabi pasti dikabulkan oleh Allah. Tapi lihat, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas, pada saat Nabi SAW wafat, umurnya 13 tahun. Umurnya 13 tahun. Ketika Nabi SAW wafat, Abdullah bin Abbas mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang sebaya, ya anak-anak yang sebaya seumur dengannya, ayo kita datang kepada sahabat-sahabat Nabi yang senior, kita ambil ilmu dari mereka. Maksudnya pergi kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, kita belajar dari mereka. Apa kata teman-teman Abdullah bin Abbas? Apakah engkau menyangka bahwa orang-orang akan membutuhkan ilmu kepadamu? Sedangkan sahabat-sahabat Nabi yang senior itu sangat banyak. Lihat. Maka temannya Abdullah bin Abbas yang diajak untuk belajar, nggak ikut belajar. Abdullah bin Abbas belajar sendirian. Datang ke Abu Bakar, datang ke Umar, Utsman, sahabat-sahabat yang Nabi yang lain, mengambil ilmu dari mereka. Sampai pada saat Abdullah bin Abbas beranjak dewasa, beliau adalah ulama yang paling bermanfaat ilmunya untuk masyarakat sekitar kaum muslimin. Ya, sehingga teman-teman sekalian, ini adalah pelajaran buat kita semua. Bahwa bisa jadi sekarang kita belajar, kondisinya mungkin kita belum dibutuhkan oleh siapapun. Nggak masalah, belajar tetap. Karena suatu saat nanti kita pasti akan membutuhkan ilmu tersebut dan orang lain membutuhkan ilmu yang kita miliki. Wallahu a'lam, bisa jadi cakupannya besar, bisa jadi cakupannya kecil. Bisa jadi masyarakat yang kita tinggal bersama mereka nggak punya ilmu sama sekali, sehingga membutuhkan arahan dari kita. Paling tidak, orang-orang yang ada di dekat kita, yang satu rumah dengan kita, istri kita misalnya, anak-anak kita, pada saat kita punya anak nanti, ya pada saat antum punya anak nanti, atau pada saat kita ya berkeluarga dan lain sebagainya. Intinya adalah bahwa ya jangan pernah kita meremehkan ilmu. Dan lihat bagaimana Abdullah bin Abbas walaupun dapat doa dari Nabi, tapi beliau tetap berjuang untuk belajar. Ya, sehingga sekali lagi sabar yang pertama adalah sabar dalam belajar.
Ya, semoga ini betul-betul bisa kita praktekkan dalam hidup kita ya, bahwa harus terus sabar di dalam belajar. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam beramal. Yang kedua adalah sabar dalam beramal. Para ulama menjelaskan bahwa sabar dalam beramal itu mencakup 3 kesabaran. Sabar dalam beramal itu mencakup 3 kesabaran. Yang pertama, sabar sebelum beramal. Yang kedua, sabar pada saat beramal. Kemudian yang ketiga adalah sabar setelah beramal. Ya. Yang pertama adalah sabar sebelum beramal. Sabar sebelum beramal yaitu dengan mempelajari tentang amalan yang akan kita lakukan. Sabar sebelum beramal adalah mempelajari tentang amalan yang akan kita lakukan. Ya. Jadi kalau kita mau beramal, teman-teman sekalian, wajib punya ilmu tentang hal tersebut. Apapun itu. Kita mau sholat 5 waktu, berarti wajib untuk belajar sholat 5 waktu. Kita setiap hari berwudu, berarti kita wajib untuk belajar tentang sifat wudu. Pada saat kita mau menikah misalnya, kita wajib untuk belajar tentang fikih nikah. Bagaimana menjadi seorang suami, apa saja kewajiban-kewajibannya, apa yang harus dia lakukan terhadap istrinya. Itu wajib dia pelajari. Kemudian istri juga sama. Pada saat dia menjadi seorang istri, apa yang harus dia lakukan? Apa kewajiban dia sebagai istri? Apa saja hak suami yang harus dia penuhi? Itu harus dipelajari. Kemudian juga yang berkaitan dengan talak misalnya. Perceraian, ini juga sangat penting untuk dipelajari. Tentang bahaya talak, bahwa Islam tidak menyukai talak. Talak dibolehkan, akan tapi dia adalah alternatif terakhir dalam perseteruan antara suami dan istri. Ya, ini penting sekali seorang untuk mempelajari fikih yang berkaitan dengan rumah tangga, diantaranya adalah fikih talak. Ya karena subhanallah teman-teman sekalian, beberapa bulan yang lalu ya, subhanallah ada suami istri yang konsultasi, ngobrol, bertanya tentang kondisi rumah tangga mereka. Bapak Ibu tahu bahwa ternyata si suami sudah mentalak istrinya sebanyak 13 kali. Ya, mau ngomong apa? Sekarang dia cari solusi, gimana caranya supaya yang 13 ini terhapus menjadi 1 atau 2 kali saja ya. Apa sebabnya? Gak pernah belajar. Gak pernah belajar tentang rumah tangga. Padahal subhanallah ilmu agama, ini melekat pada diri kita sampai kita wafat. Ya subhanallah kita belajar nih pada saat kita SD, SMP, SMA, kemudian kita kuliah mungkin ya bidang ilmu tertentu. Itu mungkin berkaitan dengan pelajaran, dengan pekerjaan kita, ya. Tapi nggak berkaitan dengan kehidupan kita. Banyak ilmu yang sifatnya seperti itu, betul tidak? Tapi ilmu agama ini sangat melekat pada kehidupan kita. Makanya siapapun butuh ilmu agama. Ini sekarang dia kondisinya sudah menikah, kemudian sudah jatuh talak 13 kali. Apa yang mau dilakukan? Ya, dan kita tahu bahwa di dalam Islam talak itu sampai 3 kali. Dan kalau sudah jatuh talak 3 kali, apa yang terjadi? Talak bain. Bercerai dengan perceraian yang terputus sudah. Hubungannya tidak lagi suami istri. Pada saat mereka mau berkumpul lagi, mau menjadi suami istri lagi, apa yang harus dilakukan? Istrinya harus nikah lagi dengan laki-laki lain dan harus terjadi perceraian yang benar, yang bukan akal-akalan, baru kemudian dia bisa menikah lagi dengan suami yang pertama. Tapi siapa yang bisa melalui hal seperti ini dalam hidupnya? Ini berat banget teman-teman sekalian. Sebabnya karena apa? Karena tidak mau belajar. Abai, nggak mau belajar. Nggak mau mengkhususkan waktu untuk baca buku, untuk nonton kajian misalnya di YouTube, atau untuk datang, atau untuk konsultasi. Nggak mau melakukan itu. Sehingga ini satu kesadaran yang sangat perlu untuk kita
yakini ya dalam diri kita, dalam diri pasangan kita, dalam keluarga kita bahwa kita nggak boleh lepas dari ilmu agama. Ya makanya saya sering katakan bahwa pada saat kita punya anak gitu ya, kemudian kita punya pilihan nih, kita mau sekolahkan dia di sekolah yang berbasis Islam, pendidikan agamanya full, atau yang mau berbasis umum saja. Saya sering katakan bahwa kalau kita sebagai orang tua nggak punya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ilmu agama anak ini, maka sekolahkan di sekolah yang berbasis Islam. Itu nggak ada pilihan lain. Kecuali kondisinya Masya Allah orang tuanya perhatian terhadap agama anak-anaknya, anak-anaknya diajarkan ilmu agama yang benar, kebutuhan dia untuk memahami ilmu agama tentang hal-hal yang dia butuhkan dalam menjalani kehidupan itu tercukupi, silahkan belajar ilmu umum, nggak masalah. Tapi kalau konteksnya, ketika dia pilih ilmu umum berarti dia nggak belajar agama sama sekali, maka jangan pernah memasukkan anak kita ke sekolah-sekolah yang kosong dari ilmu agama. Jangan. Ini yang dia butuhkan nanti di masa depan dia. Bukan cuma masa depan dia, dunia dan akhirat dia berkaitan dengan ilmu agama yang dia miliki. Ya, dan subhanallah negara kita masih belum, atau kita katakan bahwa di negara-negara seperti Arab Saudi misalnya, atau negara Kuwait, negara Arab gitu ya, subhanallah. Ya saya pernah tinggal di sana 8 tahun, jadi saya tahu bahwa banyak orang-orang yang mereka memiliki keahlian dan spesialisasi dalam bidang-bidang ilmu umum, tapi subhanallah memiliki ilmu agama yang cukup. Ya, dan sekolah-sekolah negeri di sana, teman-teman sekalian, itu subhanallah diajarkan fikih sholat, diajarkan tauhid, ya, diajarkan fikih nikah dan fikih talak. Itu semuanya adalah kurikulum di SMP sampai SMA. Jadi kelas 3 SMA itu diajarkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan nikah dan talak. Bayangkan. Ya ini sekolah negeri ya. Kalau sekolah swasta beda lagi kalau di sana ya. Ada sekolah swasta yang kemudian keluar dari jalur arahan dari pemerintah sehingga terkadang full umum misalnya. Nah, hal-hal yang semacam ini yang harus jadi kesadaran buat kita, buat mendidik keluarga kita, buat mendidik anak-anak kita. Jangan sampai mereka menjalani kehidupan kosong dari ilmu agama. Dan subhanallah, ketika kita didik, kita masukkan ke sekolah, kemudian dia bisa memiliki prinsip untuk selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Berzikir setiap pagi dan petang. Kemudian dia memiliki hafalan Al-Quran yang bagus. 10 juz, 20 juz, 30 juz. Kemudian dia memiliki akhlak yang mulia. Bakti sama orang tuanya. Gak pernah membentak, gak pernah melawan orang tuanya. Apalagi yang mau kita inginkan dari anak yang semacam ini. Ya gak ada. Yang lebih daripada bakti seorang anak kepada orang tuanya. Ya ada rizki, maka itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan membagikan rizki kepada seluruh hambanya yang belajar agama atau belajar umum. Semuanya bakal dikasih rizki. Ya, sehingga ini yang kita pahami bahwa pada saat kita mau beramal, kita harus belajar terlebih dahulu tentang amal yang mau kita kerjakan, apapun itu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardah, beliau melarang orang-orang yang sedang berdagang di pasar untuk berdagang pada saat mereka belum mempelajari tentang fikih riba. Yang belum belajar riba keluar dulu, kata Umar. Belajar dulu baru balik lagi. Kenapa? Bisa merusak kaum muslimin. Akhirnya dia bikin produk, bikin sesuatu yang kemudian berbasis riba. Di situ ada campur aduk antara halal dan haram. Akhirnya merusak kaum muslimin. Lihat bagaimana perhatian Umar terhadap ilmu. Dalil yang menjelaskan tentang hal ini adalah surat Al-Isra ayat 36. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan janganlah engkau mengikuti apa yang kau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Jangan kau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki ilmu tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara dalil yang menjelaskan hal ini adalah ayat ke-19 dari surat Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syekh Muhammad Abdul Wahab juga. Ketahuilah, berilmulah bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan minta ampunlah atas dosa-dosamu. Lihat, Nabi diperintahkan untuk berilmu dulu, baru kemudian ampun, beristighfar. Berarti ilmu dulu, baru kemudian amal. Makanya Imam Bukhari rahimahullah mengomentari ayat ini dengan mengatakan, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka Allah memulai dengan ilmu terlebih dahulu, baru kemudian berucap dan berbuat.
Ya. Dan juga dalam banyak hadis ya, dalam banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kita untuk mempelajari ya, hal-hal yang mau kita lakukan di antaranya masalah sholat. Kata Nabi apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kalau kita nggak pernah melihat Nabi sholat, maka kita belajar dari orang-orang yang pernah melihat Nabi sholat, yaitu para sahabat. Kita lihat hadis-hadisnya, riwayat-riwayatnya yang diceritakan oleh para sahabat tentang sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam perkara haji dan umroh juga sama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau mau berhaji di tahun ke-10, di tahun ke-9-nya Nabi SAW mengutus Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib untuk berhaji di tahun ke-9. Tugasnya apa? Kata Nabi, beritahu semua orang bahwa tahun depan aku akan haji. Agar orang-orang ikut berhaji di tahun berikutnya pada saat Nabi SAW berhaji. Supaya Nabi SAW mengajarkan mereka tentang haji itu seperti apa. Abu Bakar dan Ali pergi haji di tahun ke-9, memberikan informasi kepada orang-orang yang datang pada saat itu bahwa Nabi akan haji tahun depan. Subhanallah, pada tahun ke-10, pada saat Nabi haji, yang berhaji bersama Nabi SAW, jumlahnya ada berapa? Sebagian ulama mengatakan jumlah mereka kurang lebih sekitar 120.000 orang. Dan ini jumlah yang sangat banyak, bahkan kumpulan yang tercatat sejarah paling banyak seumur hidup Nabi SAW, yaitu haji wada. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi SAW hajinya, tawafnya di atas tunggangannya, di atas untanya. Agar terlihat oleh sahabat-sahabat yang lain apa yang Nabi SAW lakukan. Kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, khudhu anni manasikakum. Ambillah tata cara manasik dari diriku. Lihat bagaimana perhatian Nabi agar umat ini belajar sebelum beribadah. Ya, sekali lagi ini kesadaran yang penting sekali harus ada dalam diri kita. Bahwa kalau mau beribadah harus belajar. Ya, bukan berdasarkan adat istiadat, bukan berdasarkan kebiasaan orang-orang yang ada di sekitar kita, tidak. Tapi kita belajar sebelum beramal. Ini adalah hakikat dari sabar sebelum beramal. Ya, karena pada hakikatnya, seseorang pada saat dia beramal, pada saat dia berislam, ya tentu dia dimulai dengan cara taklid. Apa itu taklid? Taklid itu mencontoh orang lain. Betul tidak? Baru kemudian tingkatan yang berikutnya adalah ittiba. Ittiba adalah pada saat seorang itu mempelajari apa yang dia lakukan. Ya, oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa tingkatan dalam beramal itu ada 3. Atau tingkatan dalam berislam itu ada 3. Yang pertama adalah taklid, mencontoh orang lain. Yang kedua adalah ittiba, yaitu pada saat dia mempelajari. Ya, dia menjadi talibul ilm, menjadi seorang pelajar. Pada saat dia sholat, dia baca buku tentang sifat sholat Nabi. Dia dapatkan bahwa Nabi SAW ternyata angkat tangannya pada saat bertakbir, misalnya. Bertakbiratul ihram itu sejajar dengan bahunya. Kemudian di riwayat lain disebutkan bahwa Nabi SAW mengangkat kedua tangannya sejajar dengan telinganya. Ya, sehingga dia tahu, oh ternyata yang dilakukan harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Dia belajar. Ya, ini adalah seorang talibul ilm, seorang penuntut ilmu. Tayyib, kalau yang tadi taklid adalah orang awam. Ya, dia melaksanakan agama sesuai dengan apa yang dilihat, apa yang ada di masyarakat, tapi dia harus naik kelas, ya, menjadi seorang muttabi', menjadi seorang yang mempelajari apa yang diarahkan oleh Nabi SAW. Baru kemudian tingkatan yang paling tinggi adalah tingkatan ijtihad. Ijtihad atau orang yang disebut mujtahid. Siapa itu mujtahid? Mujtahid adalah seorang yang sudah mencapai keilmuan yang sangat tinggi, sehingga haram baginya untuk mencontoh orang lain. Haram baginya untuk mencontek orang lain. Dia bisa membaca ayat Al-Quran, kemudian menyimpulkan hukum di sana. Dia bisa membaca sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, dan menyimpulkan hukum di sana. Ya, tentu ini adalah derajat para ulama. Seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Mereka ulama-ulama yang sudah mencapai derajat ijtihad. Ya, sehingga kita nih, teman-teman sekalian, salah satu di antara 2 kemungkinan. Entah kita sebagai orang yang muqallid atau taklid, atau yang kedua adalah orang yang melakukan ittiba' atau muttabi' atau talibul ilm. Ya, maka nggak boleh kita ridho dengan kondisi taklid. Nggak boleh kita ridho dengan kondisi taklid. Tapi kita nggak pungkiri bahwa pada saat kita menjalani kehidupan, di awal-awal kita beramal, kita semua taklid. Betul tidak? Ya, pada saat dulu kita pertama kali sholat,
Umur berapa pertama kali sholat, Pak? 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun? Ya. Pada saat kita sholat, gimana cara sholat kita? Kita ngelihat orang tua kita sholat seperti apa, itu yang kita lakukan, betul tidak? Ada di antara antum pada saat sholat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan dalil, tata cara angkat tangan, tata cara sedekap, kita nggak tahu. Ya sudah, kita sholat, ngelihat orang-orang sholat, begitu kita sholat. Subhanallah itu bergulir. Ya, kita SD, kemudian kita SMP, biasanya masih tuh. SMA, kalau belum masih, latihan seperti ini terhadap agamanya, tidak layak. Apa yang harus kita lakukan? Kita beli buku sifat sholat Nabi, kita hadir di kajian, daurah, majelis ilmu tentang sholat Nabi SAW, kita pelajari satu-satu. Kita review kembali, kita screening. Ternyata yang kita lakukan selama ini seperti apa? Apakah benar atau salah? Kalau ada yang benar, alhamdulillah. Kalau ada yang salah, kita perbaiki. Atau subhanallah sudah benar, tapi ternyata ada gerakan atau bacaan yang lain, yang disunnahkan, pahalanya lebih besar misalnya, kita lakukan. Ya, maka ini yang pertama, yaitu sabar sebelum beramal, yaitu belajar, yaitu dengan belajar tentang amalan yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua adalah sabar pada saat beramal. Sabar pada saat beramal, yaitu dengan memperhatikan syarat diterimanya amalan. Ya, yaitu dengan memperhatikan syarat diterimanya amalan. Ini juga butuh kesabaran Bapak Ibu sekalian. Ya, karena kita sadar bahwa ternyata nih, tidak semua amal soleh yang dikerjakan itu diterima sama Allah. Apa buktinya? Ternyata Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari kiamat kelak kami akan datangkan amalan-amalan yang pernah orang ini kerjakan, kemudian amalan tersebut kami jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Bayangkan. Apa maksudnya? Amalnya tidak diterima oleh Allah. Oleh karena itu para ulama, para orang-orang soleh, para nabi, mereka berdoa kepada Allah supaya amal mereka diterima. Makanya kalau kita lebaran, kita bilangnya apa, Pak? Mengucapkan apa? Taqabbalallahu minkum. Kita berdoa, semoga amal kita diterima dan amal kalian diterima. Karena memang ada fakta di mana amal soleh seseorang tidak diterima oleh Allah. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam, selesai beliau membangun Ka'bah dengan anaknya Ismail, apa doa yang diucapkan? Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami amal soleh ini. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nabi Ibrahim berdoa supaya amalnya diterima. Ternyata memang amal soleh itu belum tentu diterima. Ya, makanya ada sebuah hadis disebutkan ya, bahwa Aisyah membaca satu ayat. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّنَا رَاجِعُونَ. Jadi dalam Al-Quran, Allah mengatakan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang senantiasa memberikan infak, sedekah atas rizki yang Allah berikan kepadanya. Dan hati mereka takut karena mereka akan kembali kepada Allah. Faham konteks ayatnya ya? Orang ini suka sedekah, tapi hatinya takut karena akan kembali kepada Allah. Aisyah membaca ayat ini, bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, orang ini bersedekah, tapi hatinya takut. Kenapa? Apakah dia bersedekah, tapi dia berzina? Dia bersedekah akan tapi dia membunuh orang lain? Dia bersedekah tapi melakukan dosa-dosa lain, sehingga dia bersedekah tapi hatinya masih takut? Kata Nabi SAW, la yabnatus siddiq. Tidak. Tidak seperti itu makna dari ayat ini. Kata Nabi SAW, maksud dari ayat ini, orang yang bersedekah, kemudian dia khawatir bahwa sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Lihat, ini orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Sehingga maksudnya adalah bahwa seorang harus waspada. Dia hati-hati dan dia juga berusaha untuk bersabar agar menjadikan amalnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat dia beramal. Apa syarat diterimanya amal? Yang pertama, ikhlas, dan yang kedua adalah ittiba, sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan seorang sabar ya agar dia tidak ria, ya, tidak sum'ah, tidak ingin dipuji,
Ini butuh kesabaran yang luar biasa. Karena subhanallah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ada syahwat di dalam hati seseorang, yaitu syahwat syuhrah, syahwat popularitas. Syahwat suka untuk dipuji. Syahwat suka untuk disanjung. Makanya kita nggak bisa pungkiri ya. Kalau ada orang yang puji kita, apa yang terjadi pada hati kita? Seneng ya, kita seneng dipuji sama orang. Ya dibilang kita orang baik, dibilang kita orang ya suka bantu orang dan lain sebagainya. Subhanallah seneng hati kita. Ya, dan subhanallah kesenangan ini dibolehkan, nggak masalah. Seseorang senang pada saat dipuji ini wajar, dibolehkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, tilka ajilu busyral mu'min. Sungguh itu adalah kabar gembira bagi seorang yang beriman yang disegerakan oleh Allah. Ya, jadi kalau kita terkenal dengan kebaikan, alhamdulillah. Ada orang-orang yang terkenal dengan keburukan. Ada orang-orang terkenal nggak suka. Ada orang-orang terkenal dengan korupsi. Orang terkenal dengan kedustaannya. Kalau kita terkenal dengan amal soleh, terkenal dengan kejujuran, terkenal dengan akhlak yang baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Tapi jangan sampai itu kita kemudian ya ria atau sum'ah pada saat kita melakukan kebaikan tersebut. Tujuannya bukan untuk manusia. Tujuannya bukan untuk mendapatkan sanjungan atau pujian. Kalau kemudian dia ikhlas karena Allah dan mendapatkan pujian, ya sudah. Orang yang ikhlas, cirinya adalah dia tidak akan terpengaruh pada saat orang memuji atau mencela dia. Dia akan terus beramal walaupun orang tidak ada yang memujinya. Dia akan terus walaupun tidak ada orang yang menyanjungnya. Dia akan terus melakukan amalan-amalan soleh walaupun ada orang yang mencacinya atau memakinya. Ini adalah ciri dari orang yang soleh. Sehingga dia harus bersabar ya pada saat dia mau diterima amal solehnya. Ya, sehingga itu adalah yang kedua, yaitu sabar pada saat beramal. Kemudian yang ketiga, yaitu sabar setelah beramal, yaitu dengan menjaga amalan agar tidak terhapus. Yang ketiga, sabar setelah beramal, yaitu dengan menjaga amalan agar tidak terhapus. Ya, ini juga fakta yang cukup mengkhawatirkan ya teman-teman sekalian. Ternyata nih, tadi kita udah sebutkan bahwa ternyata amal soleh itu bisa jadi diterima, bisa jadi ditolak. Taib. Kemudian, kalau sudah diterima, ternyata masih ada kemungkinan bahwa amal soleh tersebut terhapus. Jadi kita harus menjaga amal soleh tersebut agar tetap menjadi pahala sampai kita wafat dan bermanfaat untuk kita di hari kiamat kelak. Memberatkan timbangan kita di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Muhammad ayat 33, "Wala tubtilu a'malakum." Jangan kalian membatalkan amalan-amalan soleh kalian. Maksud dari membatalkan di sini adalah menghapus ya pahala yang telah didapatkan. Baik. Jadi ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa amal soleh bisa saja dihapus. Ya, di antaranya adalah dengan kesyirikan. Baik. Walaqad uhiya ilaika min qablik walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika engkau berbuat kesyirikan, maka akan terhapus seluruh amal solehmu. Ya, jadi di antara yang menghapus amal soleh seorang adalah kesyirikan. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 264, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kondisi amal soleh yang bisa terhapus. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya menyakiti perasaan orang yang menerima. Jadi kata para ulama, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa di antara bisa menghapus pahala sedekah seseorang, yang pertama al-man, yang kedua al-adza. Apa itu al-man? Al-man adalah mengungkit-ungkit pemberian. Menyebut-nyebut pemberian. Ini hati-hati nih. Kalau kita udah sedekah, lupakan sedekah kita. Biar Allah yang memberikan ganjaran. Jangan berharap kepada orang yang kita berikan sedekah kepada orang tersebut. Jangan.
Ya, putuskan harapan kita kepada orang yang kita berikan kebaikan kepada, putuskan. Sehingga kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Insan, Allah mengatakan tentang para penghuni surga. Mereka mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Para penghuni surga mengatakan, sesungguhnya pada saat mereka bersedekah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, mereka mengatakan, sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian untuk Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak mengharapkan balasan dari kalian dan tidak berharap terima kasih dari kalian. Ya, jadi seseorang pada saat dia bersedekah, ya nggak perlu dia mengharap apapun kepada orang tersebut, nggak perlu. Ya, sebagian orang subhanallah berharap terima kasih. Ya akhi, terima kasih. Yang kita perlu apa? Pahala dari Allah. Yang kita perlu adalah surga dari Allah. Pada saat dia memberikan sesuatu, orang yang nggak berterima kasih, tersinggungnya luar biasa. Ya akhi, sudah biarkan. Ini urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sebagai orang yang diberi, harus terima kasih, wajib berterima kasih. Nabi SAW mengatakan dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, la yashkurullah man la yashkurun nas. Seseorang tidak bersyukur kepada Allah sampai dia berterima kasih kepada manusia. Tapi kalau orang lain yang berikan, ya sudah, urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, gak usah berharap terima kasih dari orang tersebut. Ya subhanallah, sebagian orang pada saat memberi sesuatu, dia berharap apa? Berharap didoakan. Pernah ada orang seperti itu? Lihat, dia kasih uang nih, tolong doakan saya. Loh, enggak, kita nggak berharap dari orang itu apapun. Kita berharap dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sedekah, kita berharap Allah berikan kebahagiaan kepada kita. Kita bersedekah, kita berharap Allah berikan kesembuhan kepada kita. Nggak masalah. Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, dawu mardhakum bis sadaqah. Sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Jadi kalau mau menyembuhkan penyakit, bisa dengan sedekah. Ya, tapi kita nggak berharap apapun dari orang tersebut. Nah, yang membatalkan adalah diantaranya apa? Pada saat dia mengungkit-ungkit kebaikan atau sedekah yang dia lakukan. Hati-hati. Ya, dulu saya pernah kasih ini, dulu saya pernah kasih itu, batal. Ya, khususnya buat, ini nasihat rumah tangga ya, khususnya buat para suami ya, yang suka ngasih macam-macam ke istrinya ya. Lupakan aja. Kasih hadiah, kasih kebaikan, kemudian lupakan. Ya, jangan sampai nanti pada saat konflik, kamu selama ini sudah saya kasih ini, saya kasih itu, saya kasih ini, saya kasih itu, pahala yang sudah dibangun selama 10 tahun, 15 tahun, batal semuanya. Dihapuskan. Nggak lagi mendapatkan pahala sedekah. Padahal pahalanya sangat besar dan yang diberikan sangat banyak. Ya, jadi ini pentingnya untuk difahami bahwa menyebut-nyebut sedekah itu bisa membatalkan sedekah. Jadi harus sabar ya untuk menjaga agar pahalanya tetap ada dan tidak terhapus. Ya, bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ini perkataan bagus ya. Dan dari Ibnu Taimiyah, bukan dari saya. Kata beliau, seorang yang bersedekah hendaknya dia memperlakukan sedekahnya sebagaimana dia masuk ke kamar mandi. Tayyib, sebagaimana dia masuk ke kamar mandi dan buang hajat. Ya. Itu yang dia lakukan pada saat dia bersedekah. Tayyib, dia masuk kamar mandi kemudian keluar. Ada yang mau mengingat-ingat apa yang dia lakukan dalam? Gak ada. Dia gak tahu apa yang, sudah, dia lupa. Ya besoknya dia gak tahu lagi apa yang kemarin dia keluarkan di kamar mandi. Ini yang dilakukan oleh seorang, kata Ibnu Taimiyah. Pada saat dia bersedekah, dia keluar uang 100.000, ya sudah, lupakan. Ya, biarkan pahalanya tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia memberikan kebaikan, dia memberikan nasihat, misalnya dia berdakwah, dia berusaha untuk berbuat baik, melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, ya sudah, lakukan, kemudian besoknya lupakan. Ya, jangan kemudian kita mengingat-ingat terus sampai akhirnya pada saat kita sakit hati sama orang yang pernah kita berikan kebaikan kepadanya, akhirnya kita mengungkit dan pahala kita habis. Kemudian juga al-adza. Ya, yang kedua adalah al-adza. Apa itu adza? Adza adalah menyakiti perasaan orang yang menerima. Ya, jadi ini adalah akhlak dan adab seseorang yang suka bersedekah. Jangan mentang-mentang kita bersedekah, orang bergantung mungkin kepada kita, akhirnya kita suka menyakiti perasaannya. Enggak. Kita menghormati orang tersebut yang kita bersedekah kepadanya sebagaimana kita menghormati orang-orang yang lain. Ya, karena subhanallah, terkadang ya seseorang itu timbul kesombongan pada saat dia bisa melakukan kebaikan kepada orang lain. Dia punya jasa nih sama orang lain. Dia bisa memberikan sesuatu kepada orang lain. Akhirnya timbul kesombongan bahwa
seakan-akan dia lebih hebat dari orang tersebut dan orang tersebut lebih rendah daripada dirinya. Ini nggak boleh terjadi. Ya, kita tetap memuliakan orang-orang fakir, orang-orang miskin yang kita bantu. Orang-orang yang membutuhkan, yang kita berikan kebaikan kepada mereka, tetap kita hormati mereka sebagaimana kita menghormati orang-orang yang lain. Ya, dan subhanallah ini nggak bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Orang yang memiliki akhlak baik, ini kebiasaan mereka. Bahwa mereka menghormati orang-orang fakir sebagaimana mereka menghormati orang-orang kaya. Nggak ada bedanya sama sekali. Menghormati setiap lapisan masyarakat dengan sama rata. Diberikan kebaikan, diberikan penghormatan kepada mereka semua. Kemudian kata Allah, ya, jadi Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, jangan kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang yang menerima. Kemudian kata Allah, kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Dan itu bagaikan orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia. Sama persis. Orang yang suka menyebut-nyebut atau menyakiti hati. Orang yang diberi atau yang ria sama-sama habis pahalanya. Kemudian Allah memberikan permisalan. Perhatikan permisalannya. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu sa'da." Maka perumpamaan orang yang seperti itu adalah seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Jadi ada batu yang licin, di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat. Lalu batu itu menjadi bersih, tidak bertanah lagi. Awalnya kita lihat seakan-akan ada tanah gembur di atasnya. Tapi pada saat ada hujan lebat, ternyata tanahnya disapu bersih. Tinggal batu yang licin. Maka maksudnya adalah hilang pahalanya. Nggak dapat lagi pahala. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Kemudian Allah mengatakan mereka tidak mampu untuk menguasai sesuatu pun apa yang telah mereka usahakan dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ya, jadi hati-hati sekali dengan ria. Hati-hati sekali dengan berharap pujian dari orang lain. Nggak perlu ya. Kita nggak perlu pujian manusia. Sama sekali kita nggak perlu. Yang kita butuhkan adalah pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau jadi orang yang soleh menurut Allah. Bagaimana soleh menurut Allah? Kita memperlihatkan Allah kesolehan kita. Bukan kesolehan kita di hadapan manusia. Manusia ini terbatas. Kalau mereka bilang kita soleh, subhanallah, itu adalah berdasarkan apa? Berdasarkan aib kita yang terjadi. Ya, makanya ada perkataan bagus yang saya dengar dari seorang syekh yang bernama Syekh Salim At-Tawil. Beliau mengatakan bahwa kalau ada orang yang memujimu, maka yakinlah pada hakikatnya dia tidak sedang memujimu. Tapi dia sedang memuji tirai indah, nutup aib yang Allah berikan kepadamu. Subhanallah. Perkataan bagus banget ya. Kita punya banyak salah, kita banyak dosa. Tapi Allah berikan kepada kita satu nikmat berupa tirai. Tirai ini indahnya luar biasa. Itu tuh aib-aib kita. Akhirnya orang-orang melihat kita sebagai orang yang soleh, orang yang baik, orang yang ideal. Padahal subhanallah, kalau tirai itu dicabut sama Allah, apa yang terjadi? Mungkin gak ada orang yang mau dekat sama kita. Ya, sehingga ini yang harus disadari oleh seorang bahwa pujian yang betul-betul berpengaruh memberikan kebaikan kepada kita adalah pujian Allah, bukan pujian manusia. Ya, kita dipuji sama manusia, subhanallah mereka nggak tahu apa yang kita lakukan. Makanya pada saat seorang dipuji, doanya apa pada saat dipuji? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau hukum aku terhadap apa yang mereka ucapkan. Waghfir li ma la ya'lamun, dan ampuni dosa-dosaku yang mereka tidak ketahui. Waj'al li khairan mimma yadhunnun, dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka persangkakan. Ini doa bagus untuk dihafal. Ya, pada saat seorang dipuji maka dia baca itu. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'al li khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau hukum aku terhadap apa yang mereka ucapkan, dan ampuni dosa-dosaku pada yang mereka tidak ketahui, dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka lihat. Baik. Seperti itu. Ya, jadi ini adalah bersabar sebelum beramal, saat beramal, dan setelah beramal. Kemudian yang terakhir adalah bersabar dalam berdakwah.
Yang terakhir adalah bersabar dalam berdakwah. Ya, tentu ya, berdakwah adalah amalan yang sangat membutuhkan kesabaran. Orang yang nggak punya kesabaran tidak mungkin bisa berdakwah. Tidak mungkin. Kalau kita mau berdakwah, mengajak orang lain kepada kebaikan, maka kita harus memiliki porsi sabar yang besar. Karena dakwah itu adalah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dakwah adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan respon orang-orang pada saat kita ajak kepada kebaikan itu bermacam-macam. Respon orang-orang pada saat kita mencegah orang tersebut dari kemungkaran juga bermacam-macam. Ya, ada orang yang suka mungkin sama kita, tapi nggak akan semuanya suka. Mustahil semua orang suka sama kita pada saat kita berdakwah. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, "Ma u'tiya ahadun 'ata'an khairun wala awsa'u minas sabr." Sesungguhnya tidak ada pemberian yang Allah berikan kepada seseorang lebih baik dan besar daripada kesabaran. Ya. Jadi hatinya harus betul-betul besar untuk sabar dalam meniti dakwah. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya adalah orang yang sangat sempurna dalam dakwahnya. Yang disampaikan adalah wahyu. Beliau memperlihatkan mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang gak ada yang kurang dari cara dakwahnya Nabi SAW sama sekali. Yang disampaikan pasti benar. Metodenya penuh dengan akhlak mulia, kelembutan. Itu adalah hakikat dari dakwah Nabi SAW. Tapi ternyata ada yang tidak suka dengan dakwah Nabi atau tidak? Banyak. Ternyata Nabi SAW dicaci, Nabi dimaki. Beliau adalah paling jujur, tapi kemudian dikatakan sebagai kadzab, tukang dusta. Beliau adalah orang yang sangat amanah. Akan tapi kemudian orang-orang mengatakan bahwa Nabi adalah muzammam, orang yang buruk. A'udzubillah, tsumma a'udzubillah. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad dikatakan sebagai orang yang buruk? Ya, kemudian beliau dikatakan sahir, kahin, dukun, tukang sihir. Ini padahal orang sangat sempurna dalam dakwahnya. Tapi lihat bagaimana Nabi SAW sabar. Bahkan Allah mengatakan kepada Rasulullah dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Sabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana Rasul mereka sabar. Jadi Nabi Muhammad itu semuanya dakwahnya itu di atas kesabaran. Nabi Nuh sabar. Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun. Allahu Akbar. Kita ngisi kajian 2 jam aja. Capek ya. 950 tahun. Ya. Subhanallah. Ya, saya pernah ada kegiatan dakwah selama 8 hari. Di satu daerah di Sumatera. 8 hari, ikhwan. Ya, alhamdulillah ada teman yang berdua sama Ustaz Muhammad Syar'i. Jadi ada teman. Bayangkan kalau sendiri, wallah, mungkin nggak sanggup kita. Tapi subhanallah, pada saat kita membaca hadis-hadis seperti ini, perjuangan para nabi dan rasul dalam berdakwah, ya akhi, wallah, tahunan, puluhan tahun, 950 tahun. Ya. Dan alhamdulillah ya, kita dijamu ya. Pada saat kita berdakwah kita dijamu ya. Para nabi dan rasul sebagian mereka tidak dijamu sama sekali. Subhanallah. Ya sehingga itu Nuh alaihi salam, kemudian Nabi Musa ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Bani Israel yang bangkang kepadanya. Ya, Nabi Isa alaihi salam sampai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah karena dikejar-kejar mau dibunuh. Ya, para nabi dan rasul, ujian mereka sangat-sangat besar dalam berdakwah. Sehingga kalau kita dakwah kemudian dicibir, diomongin orang, dikatakan sok alim, maka itu adalah bagian dari keharusan dalam berdakwah. Justru kalau kita dakwah nih, belum diomongin orang, berarti mungkin ada yang salah dengan dakwah kita ya. Kok bisa kita dakwah tapi semua orang suka sama kita? Kok bisa kita dakwah semua orang menyanjung kita, memuji kita? Oh, itu mustahil terjadi. Nabi Muhammad aja dicaci, dimaki, dicela sama orang-orang. Karena pada hakikatnya sebagaimana yang saya sebutkan tadi, pada saat seorang berdakwah, dia akan melakukan 2 hal. Yang pertama, mengajak kepada kebaikan, yaitu amar ma'ruf, dan yang kedua adalah mencegah kepada kemungkaran. Ya, yaitu an-nahyu 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan biasanya lebih mudah untuk diterima oleh orang lain. Betul tidak? Kita ngajak orang sholat, orang senang diajak sholat, ya. Dia nggak akan respon berlebihan.
Pada saat kita ajak untuk baca Quran, ajak untuk berbuat baik, ajak untuk berakhlak baik, biasanya lebih mudah daripada nahi mungkar. Apa itu nahi mungkar? Membahas tentang kesyirikan. Subhanallah. Yang menjadi kebiasaan, adat istiadat, dikira itu adalah bagian dari agama, padahal kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita untuk menjelaskannya butuh kesabaran. Pada saat seseorang memiliki atau masyarakat memiliki kebiasaan ritual tertentu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, kita katakan bahwa itu nggak boleh, itu nggak benar, itu bagian dari yang dilarang oleh agama. Bahkan akibatnya adalah ancaman berupa neraka. Oh, ini berat luar biasa. Kita mau menggunakan retorika selembut apapun, kalau maknanya tersampaikan, biasanya tetap orang akan tersinggung dan akan terusik dengan apa yang kita sampaikan. Tapi sekali lagi, seseorang berusaha berjuang untuk menyampaikan dengan hikmah, dengan adab, dengan tutur kata yang baik, kan tapi dia tidak berekspektasi bahwa semua orang akan suka kepadanya. Karena dakwah itu membutuhkan kesabaran. Sebagaimana para nabi dan rasul mereka sabar, dan sebagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau bersabar dalam berdakwah. Barakallahu fikum, teman-teman sekalian, saya rasa cukup apa yang disampaikan. Semoga sekali lagi apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Benarkah, ini ada yang bertanya ya, benarkah kita dilarang berdoa kepada Allah meminta diberi kesabaran? Karena sabar itu berkaitan dengan adanya ujian atau musibah. Saya tidak pernah mendengar tentang hal ini. Ya justru dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada kisah peperangan antara Talut dan Jalut, yang di pasukan Talut itu ada Nabi Daud alaihissalam di antaranya. Ya, jumlah mereka sangat sedikit, jumlah mereka seperti jumlah pasukan perang Badar kaum muslimin 319 yang melawan Jalut yang sangat kuat. Di antara doa yang mereka ucapkan, yang dicantumkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna al qawmil kafirin. Ya, kata Subhanahu wa ta'ala, doa yang mereka panjatkan adalah, ya Allah, afrigh alaina sabran, berikan kepada kami kesabaran yang banyak. Ya. Jadi justru diajarkan sama Allah dalam Al-Quran untuk meminta kesabaran. Ya, bagaimana mungkin dilarang? Taib, adapun ujian, maka itu akan menghampiri setiap orang. Ya, orang itu nggak mungkin dia menjalani kehidupan tanpa kesabaran, nggak mungkin. Karena dia pasti diuji sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ujian orang itu berbeda-beda. Ada yang diuji dengan penyakitnya, ada yang diuji dengan hartanya, ada yang diuji dengan orang tuanya, ada yang diuji dengan pasangannya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan hal-hal yang lain, pekerjaan dan lain sebagainya. Ya seorang sabar. Ya dia menjalani kehidupan, selalu berusaha untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada yang bertanya, Ustadz, apa dalil yang menjelaskan bahwa syarat diterimanya amal ibadah adalah dengan ikhlas dan ibadah? Saya sering dengar di kajian, tapi tidak tahu dalilnya. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan yang paling saya sukai. Pertanyaan tentang dalil. Dan seperti ini seharusnya antum belajar. Bahwa punya rasa penasaran terhadap dalil. Ini Masya Allah ya. Ini subhanallah, saya senang banget nih dengan dengar pertanyaan ini. Dan kita lihat, kitab Usul Salatah, kalau kita lihat, ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, nanti akan kita sebutkan ya, di pelajaran berikutnya, kita akan sebutkan bahwa beliau berdalil dengan wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr. Sebutkan surat Al-Asr. Kemudian di konteks-konteks setelahnya juga sering sekali beliau mengatakan wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, karena memang agama ini dibangun di atas dalil.
Dan rasa penasaran yang ditulis oleh penanya, saya harap ini rasa penasaran yang harus selalu ada sepanjang hidupnya selama dia menuntut ilmu. Setiap mendapatkan statement, sebuah hukum, apapun itu, harus ada rasa penasaran terhadap dalil. Boleh tanya langsung kepada ustadznya, atau dia cari di buku-buku yang dia miliki misalnya. Sehingga maksudnya adalah bahwa ini pertanyaan yang sangat bagus. Jawabannya adalah bahwa dalil yang pertama, surat Al-Mulk ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menciptakan. Maksudnya Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Tafsir ayat ini sebagaimana yang disebutkan oleh Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad, seorang ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in, mengatakan maksud dari amalan yang baik adalah lasuhu wa aswabuhu, yang ikhlas dan yang benar. Kemudian kata beliau, kalau amalan itu ikhlas tapi tidak benar, tidak akan diterima oleh Allah. Kalau amalan benar tapi tidak ikhlas, tidak akan diterima oleh Allah. Hatta yakuna khalisan shawaba, sampai amal tersebut menjadi ikhlas dan benar. Kemudian kata Fudail, maksud dari ikhlas adalah dilakukan hanya untuk Allah, dan maksud dari benar adalah sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua adalah surat Al-Kahfi, ayat yang terakhir. Atau 2 ayat terakhir, saya lupa. Surat Al-Kahfi ayat-ayat terakhir pokoknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah di hari kiamat kelak, hendaknya yang dia lakukan adalah falyamal 'amalan shalihan. Dia melakukan amalan yang benar, yang soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sama sekali. Amalan yang benar, yang soleh adalah yang sesuai petunjuk Nabi, yang tidak ada kesyirikan di dalamnya adalah yang ikhlas. Faham maksudnya ya? Jadi itu dalil yang kedua. Kemudian dalil yang ketiga, dalil yang ketiga ini adalah khusus untuk keikhlasan. Bahwa keikhlasan adalah syarat agar amal itu diterima. Dalil yang ketiga adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa btughiya lahu wajhuh." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, sesungguhnya Allah tidak akan menerima sebuah amalan kecuali jika dilakukan ikhlas karena mengharap wajah Allah. Lihat, dalilnya sangat jelas. Sesungguhnya Allah tidak menerima sebuah amal kecuali jika dilakukan ikhlas mengharap wajah Allah. Ya, jadi harus ikhlas. Kemudian dalil yang keempat, dan dalil ini khusus untuk sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau yang ketiga tadi khusus untuk keikhlasan, kalau yang keempat ini sesuai khusus untuk ittiba, adalah sabda Nabi SAW, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak pernah kami ajarkan, maka amalan tersebut tertolak. Ya, maka amalan tersebut tertolak. Ya, jadi ini dalil sangat tegas bahwa yang melakukan sebuah amalan tanpa anjuran dan yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka amalan tersebut tertolak. Sehingga ini adalah 4 dalil yang semoga menjawab pertanyaan penanya. Kemudian yang terakhir, pada saat seorang mau masuk Islam, apa yang dia ucapkan? 2 kalimat syahadat, betul tidak? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini adalah rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat, persaksian bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kata para ulama, syarat diterimanya amal adalah esensi dari 2 kalimat syahadat. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kita ikhlas hanya menjadikan Allah satu-satunya zat, satu-satunya Tuhan yang kita tuju. Dalam hal apa? Dalam kehidupan kita seluruhnya. Dalam beramal juga sama. Salat kita
untuk Allah, puasa kita untuk Allah, sehingga ini adalah esensi dari syahadat persaksian bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yaitu ikhlas. Dan persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, ini adalah esensi ittiba. Esensinya adalah ittiba, bahwa kita beramal hanya berdasarkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena yakin Nabi adalah satu-satunya orang yang diutus kepada kita semua untuk mengajarkan agama kita. Sehingga syarat diterima amal yaitu ikhlas dan ittiba adalah esensi dari dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Barakallahu fikum teman-teman sekalian, saya rasa cukup apa yang disampaikan. Mohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ahlan sana. Oh iya, barakallahu fikum. Ahlan sana. Alhamdulillah. Siapa nama itu? Ori ya, Masya Allah, ahlan sana Ori. Kita pernah ketemu sebelumnya? Di pertemuan pertama. Oh di sini. Masya Allah. Aku tinggal di mana? Masya Allah, Masya Allah. Oh, untuk kalian juga. Alhamdulillah.